akan melantunkan surat Ar-Rahman. ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف ريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وهديتنا الدين القويم ونصلي ونسلم على بشير كبير سيدنا محمد جاء بالحق المبين ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي وهو المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى: قال رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد، تعظيما وإكراما لعلمائنا ومعلمينا وحبائبنا وشيخنا وجميع الحاضرين والحاضرات الله تعالى برحمته. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله تعالى، انظروا إلى والدين، إن والدينا يحب بنا محبة عظيمة وهما سبب وجودنا، وقد تبع كثيرا في تربيتنا ولكنهما مسروران بذلك.
فأمنا حملتنا في بطنها 9 أشهر وهي صابرة على إعداد الكسب والرضاع. واعتنت بنظافة جسمنا وثيابنا وما أشبه ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، فينبغي لنا أن نعظم أمهاتنا في كل حال ونصل إلى سلامة في الدنيا والآخرة. آمين. وأبونا يحب محبة عظيمة ولا يشعر على إعتاب الكسب نفقاتنا عين الحر والبرد والجوع والعطش والعطش، وانصح على الخير بالإحسان على جميع المخالف، ورب بالعلوم الشرعية. فانظروا إلى والدين، إن والدينا يحبتنا محبة عظيمة. فانظروا إلى عينا إلى آبائنا ويرجو إلى الله تعالى لأبنه يصير كريما عند الله. معاشر المسلمين والمسلمات، حيا بنا تعظيما وإكراما لعلمائنا من قول وفعل وبالدعوات كل يوم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. أقول هذا واستغفر الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa iman, hidayah dan kesehatan yang masih diberikan selama ini, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya, sehingga saat ini kita bisa keluar dari zaman jahiliyah. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangreja, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangreja, yang terhormat Dewan Juri SMP Negeri 2 Karangreja, serta teman-teman yang saya sayangi. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan begitu indah dan spesial. Salah satunya adalah hadirnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diambil dari dua kata, yaitu Laila dan Qadar. Dan Laila yang artinya malam, dan Qadar yang artinya kemuliaan. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam kemuliaan? Karena pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga bisa disebut sebagai sebagai bulan kemuliaan. Dan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar biasanya hadir pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana
kita sudah memasuki 6 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah manfaatkan benar malam kemuliaan tersebut dengan beribadah. Seperti yang sudah disampaikan dalam salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Al-Qadar ayat 1-5 yang menjelaskan secara menyeluruh bagaimana malam Lailatul Qadar tersebut. Demikian pidatoh yang saya bacakan mengenai malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang disampaikan saya menambah iman kita di bulan Ramadan ini. Amin. Saya kira cukup sekian. Apabila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri, saya dari kelas 8D dan saya akan membawakan pidato yang berjudul Jagalah lisanmu dan dekatilah surgamu. Bila petang mengenai tubuh, maka masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan yang dimuliakan Allah, sahabat SMP Negeri 2 Karangreja, rahimakumullah. Islam adalah agama yang damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh. Walaupun kita tidak boleh lari jika bertemu dengan musuh, maka pantang seorang muslim akan menjadi biang kerok di lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang selalu memberikan salam, memberikan kedamaian, dan memberikan ketentraman. Nabi SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain atas perbuatan dan ucapannya. Karena apa? Ini zaman banyak tukang kompor, Bu. Hangat di sana, sul di sini, bakar sana, panas sini. Terbakar kita, dia lari sambil tepuk tangan. Apalagi ini zaman media sosial, karena sentimen kita tidak mau melihat orang lain lebih maju, lalu seenaknya sendiri jari jemari kita menjatuhkan nama baik orang lain, mereputasi nama baik orang lain, ngomong saku dewek koyok nalpot pocor, terang akhirnya tuku ngas, dewek akhirnya panas, akhirnya tuku parabola, dewek duhune parame, akhirnya tuku motor, dewek malah contor. Sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa amalan yang dapat mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka?" Rasul menjawab, "Jagalah ini," sambil menunjuk lisannya. Artinya, rupanya kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita dengan sebaik-baik mungkin. Ada pantun, jalan kaki atau digendong, hati-hati jaga lisan dong. Sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah benar manusia ini akan diazab lantaran perbuatan dan lisannya?" "Betul ya Mu'ad," Rasul menjawab, "bukankah manusia ini akan disungkurkan ke dalam neraka karena perbuatan dan lisannya?" Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Manusia kalau kurang kerjaan biasanya kerjaannya cuma genggeng, bohong, mayang-mayang, akhirnya pekerjaannya cuma ngomongin orang doang. Ngomongnya model begini, Bu. Lihat tuh sebelah, tangannya penuh sama gelang. Yang diajak ngomong jawab apa? "Heh, jangan heran jeng, itu masih ibu tangannya banyak gelang, bukan mas asli." Padahal kata Allah, "La yaskhar qaumun minkum asa yakunu khairum minhum."
Janganlah kalian menjelek-jelekan orang lain, karena boleh jadi mereka yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Ketika dicaci, jangan membenci. Ketika dihina, jangan terlena. Bahwa kata Rasul, "Falyakul khairon aw yamut." Jika tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Karena diam lebih baik daripada ngomong yang jelek. Maka dengan berpuasa ini, harapan besar kita semua adalah kita bisa menjaga lisan kita dengan baik-baik, agar kita didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan, dan yang saya sayangi teman-teman kelas 7 sampai dengan kelas 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat untuk kita, sehingga kita dapat berkesempatan untuk bermuwajah dalam kegiatan pesantren kilat kali ini. Tak lupa, mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Jahro Mawaroh Pratiwi dari kelas 7D. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, dengan majunya teknologi di era sekarang, media sosial, berita online, dan info-info terakurat, ya, maka kita dapat cepat mengetahuinya. Secara langsung memberikan kita manfaat Kemarin saya terkaget-kaget setelah buka media sosial. Banyak berita pembegalan, selitih, pembunuhan, dan bunuh diri. Yang paling kejam adalah menteri yang korupsi minyak goreng. Ya apa iya? Kunci jawabannya hanya satu, Pak, Bu, teman-teman, yaitu hilangnya keimanan dalam diri seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, ibarat manusia yang memohon tidak memiliki kaki. Apakah bisa berdiri? Apakah bisa berjalan? Berlari? Melompat-lompat? Tidak. Sama halnya keimanan dalam diri seseorang. Jika tidak ada sedikit pun keimanan dalam hatinya, maka celakalah ia. Makanya banyak kasus anak aniaya, bahkan membunuh kedua orang tuanya karena keinginan yang tidak dipenuhi. Jaga iman kita baik-baik. Wariskan kepada anak-anak kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Indonesia nantinya? Bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia nantinya? 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak kita lah jawabannya. Mereka mau jadi apapun persilahkan, asalkan
iman berlandaskan hidupnya. Anak-anak boleh jadi jenderal, asalkan jenderal yang berlandaskan iman. Boleh pejabat, tapi juga harus beriman. Jadi petani yang beriman insya Allah tidak akan menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi seniman yang beriman. Kalau landasannya iman, insya Allah aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas segala kelimpahan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada acara ini, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Septi Rahmawati dari kelas 8C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Adab kepada Orang Tua. Islam menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat dan mulia. Karena mereka, kita lahir ke dunia ini. Maka, kita harus senantiasa mendoakan mereka. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Amin. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Janganlah sekali-kali kita menyakiti hati mereka yang akibatnya akan menyengsarakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Apalagi kepada ibu. Bayangkan, seorang ibu kelelahan dalam mengandung, belum lagi melahirkan, kemudian menyusui dan menyayangi kita tanpa pamrih. Untuk itu, kita harus menyayangi kedua orang tua kita dengan tulus dan ikhlas agar hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Adab kepada orang tua ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā taqul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Apabila jika dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengucapkan kata "ah" kepada kedua orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Dari uraian pidato pendek ini dapatlah disimpulkan bahwa seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya dan berdosa besar apabila ada yang durhaka. Dan akhirnya saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam kata-kata dan perbuatan, karena yang benar itu datangnya dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari kekurangan diri saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan pergi ke gua bersama dengan Pak Mamat. Ayo kita berbakti kepada orang tua agar sukses dunia akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi lailatul qadr. Wassalatu wassalamu ala man tuwuhu anwaru minal qamar. Wa ala alihi washalbihi alladzina syahidul badar. Makan sahur pakai telur dadar. Jangan lupa ajak Bang Bokir. Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar untuk kita di 10 malam terakhir. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangreja, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangreja, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, makna Lailatul Qadar adalah aktif atau sempit. Di dalam surat Al-Fajr ayat ke-16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Al-ayah. Adapun hamba Allah yang diberikan pujian dengan dipersempit rezeki. Mengapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit? Karena waktunya sebentar, hanya 1 malam dari 30 malam bulan Ramadan yang Allah sediakan untuk kita. Mengapa malam Lailatul Qadar sebagai malam yang sempit? Malaikat turun ke langit dunia penuh sempit, berjejal-jejalan, berdesak-desakan, berlomba-lomba mencatat siapa hamba Allah yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Langit dunia pun saja sempit, maka tugas kita selaku hamba Allah memenuhi masjid-masjid yang ada di sekitar kita untuk i'tikaf, berdiam diri dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan dengan zikir, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dan dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, makna Lailatul Qadar adalah ketentuan. Di dalam surat Al-Qadar ayat ke-4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar Allah tetapkan takdir untuk hambanya dengan penuh kebijaksanaan. Siapa yang mau bisnis usahanya lancar, sukses, minta sama Allah. Siapa yang mau disembuhkan, minta sama Allah. Punya hajat apapun, sampaikan sama Allah. Karena pada malam ini Allah akan menentukan takdir untuk kita semua. Lailatul Qadar, malam ketentuan yang Allah berikan takdir hamba-hambanya. Mari berdoa padanya agar hidup kita penuh dengan berkahnya. Lanjut, yang ketiga, makna Lailatul Qadar adalah kemuliaan. Di dalam surat Al-Qadar ayat ketiga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih mulia, lebih agung dibandingkan 1000 bulan. Amalan yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar akan lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar Allah lipat gandakan dan lebih baik di sisi Allah wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita diberi kesehatan pada hari ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita
yakni Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Bapak Prapto Triyono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangreja, beserta guru-guru yang saya muliakan, dan juga teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ayumi Tamimah Bilqis dari kelas 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pemilahan Sampah. Kerap kali kita menemukan tumpukan sampah di mana-mana. Jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti banjir, datangnya berbagai macam penyakit, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara guna menangani masalah sampah ini. Salah satu caranya yakni mengolah sampah dengan mengubah sampah menjadi kompos. Apa itu kompos? Kompos adalah hasil pengolahan parsial atau tidak lengkap dari bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob di dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, aerobik, serta anaerobik. Langkah-langkah membuat kompos dari sampah yakni: yang pertama, menyiapkan galian di tanah yang cukup luas. Yang kedua, memilah sampah yang mudah busuk. Yang ketiga, yakni menaruh sampah yang mudah busuk seperti daun dan sayuran ke dalam tanah. Yang keempat, meratakan sampah lapisan pertama dan timbun dengan tanah. Yang kelima adalah setelah 2 bulan, sampah akan berubah menjadi kompos dan bisa digunakan untuk menjadi pupuk tanaman. Ada beberapa manfaat memilah sampah, yakni memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Karena jika kedua sampah ini tercampur, maka akan menimbulkan bau yang tak sedap dan menjadi sarang bakteri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, demikianlah pidato dengan judul pemilahan sampah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangreja, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan, yang saya banggakan teman-teman semua kelas 7 dan 8. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul hikmah puasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah memerintahkan umat muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa tidak hanya diwajibkan untuk umat muslim, tapi kepada umat-umat sebelumnya yang berbagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu katiban alaikumus syiyama kama katiban alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat muslimin bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa. Pasti ada hikmah di balik kian-kian perintahnya. Ada beberapa hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tasyahul jib. Tasyahul jib adalah menahankan badan.
Jadi dengan puasa badan kita menjadi lebih kuat dan sehat. Yang kedua adalah tawajidul mustaqim. Tawajidul mustaqim adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi kita harus menjaga diri kita berbuat munkar dan senantiasa melakukan amal kebaikan. Yang ketiga adalah mawajadil baginal muslimin. Mawajadil baginal muslimin adalah sikap saling mencintai sesama muslim dan rasa peduli terhadap kepada saudara kita yang kekurangan. Setiap perintah yang diberikan Allah tidak ada satupun yang tidak memiliki hikmah. Dengan momen bulan suci Ramadan, kita harus senantiasa melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada guru-guruku yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta teman-temanku yang saya sayangi. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat dan kita dapat berkumpul di SMP Negeri 2 Karangreja. Salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan dan pimpinan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan karena di bulan Ramadan ini banyak memiliki keutamaan. Yang pertama, bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum syahrul ramadhan syahrul mubarak, yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, diwajibkannya puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, dibukanya pintu surga. Yang keempat, ditutupnya pintu neraka. Yang kelima, setan dibelenggu. Yang keenam, malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, dihapusnya segala dosa. Yang kedelapan, dihapusnya segala dosa yang lalu. Yang kesembilan, waktu dikabulkannya doa. Yang kesepuluh, terbebas dari api neraka. Alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah kita perbanyaki beribadah dan masih banyak lagi keistimewaan bulan Ramadan yang belum dapat saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma antas salam wa mintas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa mintas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa mintas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
calal muslimin. Jangan sekolah harus bergaya. Pulangnya tersinggung batuk. Demikian tadi pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.